Kawasaki adalah produsen motor yang sangat idealis, yang mana mereka biasanya hanya akan berfokus menjual motor batangan aja, mulai dari 250cc sampai 1000cc lebih. Nggak cuma di motor, Kawasaki juga hanya fokus bermain di segmen lain, seperti ATV, jet ski, dan lainnya. Intinya fokus Kawasaki itu seperti berbeda dengan produsen Jepang pada umumnya, yang mana produsen Jepang pada umumnya mereka biasanya akan berfokus ke segmen motor yang disukai pasar. Namun menariknya, dengan idealisnya sendiri, brand image Kawasaki ternyata jadi sangat kuat sebagai brand premium di pasar Indonesia. Tapi, seidealis-idealisnya suatu produsen, pada akhirnya mereka juga membutuhkan asupan tambahan dari segi penjualan. Dan ketika pasar motor segmented cukup menurun peminatnya, akhirnya Kawasaki harus menurunkan idealisnya sedikit dan mencoba untuk mengikuti arus seperti produsen lainnya, yaitu menyediakan motor yang pasarnya besar. Dan pasar yang sangat besar tersebut tentu aja pasar Matic. Beberapa hari lalu, Kawasaki resmi membawa Kawasaki Brusky. Ketika awal peluncurannya, semua orang berharap lebih terhadap motor ini. Tapi ketika dikupas tuntas asal-usul motor ini, ternyata motor ini hanya motor rebadge dari motor Modenas Karisma. Karena motor ini hanya motor rebadge, respon Kawasaki pun terhadap motor ini sepertinya agak pesimis. Yang mana Kawasaki merespon dengan mengatakan mereka hanya mengandalkan loyalis untuk membeli motor ini. Tapi nggak apa-apa, semoga aja motor ini bisa berkembang di Indonesia sehingga Kawasaki bisa lebih niat lagi bermain di segmen ini di Indonesia. Kemudian nggak sampai di segmen Matic aja, ternyata Kawasaki dikabarkan akan bermain di segmen motor bebek juga. Walaupun sebenarnya berita ini sudah terdengar dari beberapa tahun lalu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Kawasaki benar-benar serius di hal ini. Jadi diketahui Kawasaki sedang mengembangkan motor bebek sport layaknya MX King atau Supra GTR. Motor ini digadang-gadang akan memiliki kubikasi di 150 hingga 175cc. Nggak sampai di situ aja, jika kita melihat gambar render yang ada di media sosial saat ini, kelihatannya motor ini akan menggunakan suspensi upside down, double disc, dan header knalpotnya ada dua. Ya itu cuman gambar render sih, nggak mungkin motor bebek sport memiliki mesin 2 silinder apalagi cc-nya cuma 150 sampai 170. Mau sekecil apa sehernya? Namun di luar dari spekulasi tersebut, satu hal yang pasti tentang motor bebek Kawasaki ini, yang mana dalam pengembangannya Kawasaki menggandeng Modenas. Dan untuk proyek ini Kawasaki sepertinya menggandeng motor Avetta SVR 180. Ya, lagi dan lagi Kawasaki akan melakukan rebadge dari Modenas. Yang uniknya di sini adalah, apa alasan Kawasaki selalu menggunakan produk rebadge? Jawaban utamanya adalah modal. Kawasaki sebenarnya bukan pemain baru di segmen bebek, karena di tahun 2000-an awal Kawasaki sudah pernah bermain di segmen ini. Tapi sayangnya mereka benar-benar gagal total dan pada akhirnya menstop semua penjualan motor bebek mereka. Dan kegagalan Kawasaki ini sebenarnya banyak faktornya juga. Yang pertama tentu aja desain. Desain motor bebek Kawasaki bisa dibilang bukan selera semua orang. Walaupun di beberapa motornya terlihat keren, tapi kalau dilihat di zamannya, motornya cukup terlihat unik dan sedikit aneh. Belum lagi brand image Kawasaki yang terkenal mahal. Makanya banyak orang yang takut beli motor bebek dari Kawasaki. Dan terakhir tentu aja modal untuk bersaing dengan raksasa. Modal yang dimaksud di sini adalah after sales alias dealer. Di era 2000-an awal, dealer adalah segala-galanya. Jika produsen punya banyak dealer, maka motornya akan semakin aman dibeli. Sebaliknya, jika dealernya sedikit, tentu aja motornya semakin tidak aman untuk dibeli. Dan sayangnya Kawasaki tidak cukup modal untuk melakukan hal tersebut. Makanya pada akhirnya juga, mereka benar-benar gagal total dalam hal penjualan motor bebek. Namun ini semua berbeda dengan saat ini, yang mana dunia online sudah sangat maju. Apa-apa saat ini tinggal kirim-kirim aja. Jadi kalau di daerah kalian susah menemukan dealer Kawasaki, ya kalian tinggal hubungi Kawasaki dan Kawasaki akan mengirimkan barangnya tersebut. Emang sih masih sedikit merepotkan, tapi setidaknya itu sudah menjadi solusi yang cukup solid. Dan dengan menggunakan produk rebadge, setidaknya Kawasaki tidak perlu mengeluarkan modal yang sangat besar untuk pengembangan. Dan jika hal tersebut gagal, Kawasaki tidak mengalami kerugian yang terlalu signifikan juga. Jadi bisa dikatakan rebadge adalah langkah awal Kawasaki untuk bisa bermain di segmen yang dulu pernah mereka tinggalkan. Dan ini adalah cara teraman Kawasaki untuk melakukan hal tersebut kembali. Terlebih lagi Kawasaki menggunakan motor Modenas. Dan Kawasaki punya saham yang cukup besar di Modenas, sehingga Kawasaki bisa melakukan pengembangan riset dengan Modenas. Dengan adanya pusat riset di Modenas, digadang-gadang pola pengembangan diprediksi akan jauh lebih serius ketimbang project rebadge pada Brusky 125. Dan rumor yang berkembang menyatakan bahwa motor bebek sport Kawasaki ini akan mengusung mesin yang sudah menggunakan liquid cooled dengan transmisi 6 percepatan dan akan mengadopsi bahasa desain agresif yang terinspirasi langsung dari keluarga Ninja. Pertanyaan lainnya, mengapa Kawasaki tertarik mengembangkan motor bebek sport kelas 150cc layaknya MX King atau Supra GTR? Padahal pasar motor ini sama halnya seperti motor sport, yaitu segmented.
Secara harfiah memang iya, bebek sport dan motorsport sama-sama memiliki pasar yang tidak luas alias segmented. Tapi walaupun begitu, pasar bebek sport masih lebih luas daripada pasar motorsport, apalagi untuk konsumsi di Asia Tenggara. Yang mana untuk orang yang bosan atau tidak suka dengan motor matic atau motor sport murni, motor bebek sport masih menjadi pilihan yang cukup menarik. Misalnya di Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Vietnam, atau Malaysia. Di negara tersebut motor bebek masih sangat diminati. Bahkan produsen masih mengeluarkan versi terbaru dari motor bebek buatan mereka. Walaupun di Indonesia segmen motor bebek sudah cukup lesu, tapi di tahun kemarin segmen ini menunjukkan peningkatan yang menarik. Dan peningkatan penjualan ini seperti membuktikan lagi kalau pasar bebek belum mati dan tidak mau mati. Jadi ya, masih ada harapan untuk di segmen ini. Kemudian terakhir, apakah dengan langkah rebadge ini bisa menurunkan brand image Kawasaki? Secara harfiah tentu aja iya, tapi tidak mutlak. Maksudnya adalah, motor rebadge seperti pisau bermata dua. Jika motornya jelek dan tidak awet atau susah diandalkan, konsumen bisa berpikir kalau ini cuma motor rebadge dan ini kesalahan Modenas. Namun jika motor ini bagus dan bisa diandalkan, konsumen bisa berpikir motor rebadge aja bagus apalagi kalau Kawasaki bikin sendiri. Disinilah letak keuntungan lainnya dari menggunakan produk rebadge. Jadi ya, menggunakan produk rebadge memang menurunkan brand image Kawasaki, tapi setidaknya Kawasaki sangat aman di sini. Dan secara bisnis pun, ini bisa menjadi jembatan bagi Kawasaki untuk menuju era Kawasaki yang mau bermain di segmen yang luas. Tapi ada satu masalah yang benar-benar cukup mengganggu untuk motor rebadge ini, yaitu harga. Ya, harga Kawasaki Burski menjadi sorotan banget nih. Kawasaki Burski memiliki desain seperti Vario 125 dan Vario 125 generasi terbaru cuma dijual mulai dari 24 juta sampai 26 juta rupiah. Sedangkan Burski dijual mulai dari 26.500.000 rupiah. Ya, motor yang menggunakan desain Vario 10 tahun lalu ternyata memiliki harga yang lebih mahal daripada Vario aslinya. Ironisnya lagi, mesin yang digunakan juga sudah ketinggalan zaman, yang mana masih mengandalkan pendinginan angin. Ini nih yang menjadi masalah utama di motor rebadge, harganya tidak kompetitif sama sekali. Dan jika Kawasaki bermain di segmen bebek sport dan mereka mengandalkan motor rebadge dan harganya lebih mahal dari kompetitornya, ini akan menjadi tantangan yang akan selalu dihadapi Kawasaki ketika mereka bermain dengan motor rebadge. Namun apakah motor rebadge itu buruk? Secara garis besar, motor rebadge bukanlah motor yang buruk, tapi juga bukan motor yang bagus. Kenapa? Ya karena pengembangannya pasti akan dibagi dua dan kedua perusahaan biasanya memiliki idealisnya masing-masing. Jangankan produk rebadge, produk kolaborasi aja terkadang bisa gagal. Sebagai contoh Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS. Buat kalian yang masih ingat dengan motor ini, kalian tahu gimana kondisi motor ini. Motor ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Ya, bisa dikatakan ini adalah motor aib dari Kawasaki. Nah, sayangnya rebadge bisa juga mengarah ke sana. Jika motornya ternyata gagal total, Kawasaki harus mengubur aibnya lagi di masa mendatang. Dan mengubur aib kegagalan suatu produsen biasanya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi Kawasaki saat ini cukup pintar untuk melakukan langkah ini, yang mana logo Modenas tetap digunakan di motor Burski 125, yang berarti ini adalah langkah cerdas jika motor tersebut gagal. Kawasaki dengan terang-terangan ingin menunjukkan kalau motor tersebut motor Modenas, bukan motor Kawasaki. Iya kan? Ya kita tunggu aja nanti apakah Kawasaki benar-benar berani membawa motor bebek sportnya ke pasar, khususnya pasar Indonesia. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.